Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan memberkati kami, memberikan kemampuan kepada kami untuk menyelesaikan doa malam kami. Kami menyerahkan tetap dalam pimpinan Tuhan sehingga Tuhan semakin dimuliakan, kami semua diberkati. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita melanjutkan doa malam kita, semuanya yang sudah ada di sini bersama dengan kita di doa malam ini. Shalom. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah Isa alaihi salam, Juru Selamat dunia dan Imam Besar Agung kami. Dan kitab suci yang mendokumentasikan firman Tuhan dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Nah, saudara sekalian, saya masih ingin melanjutkan jawaban atas pertanyaan saudara Eunike Yuli Krisma Wardani atau Mbak Nike. Pertanyaannya adalah mengenai atau soal yang menyangkut bunuh diri. Jadi dalam beberapa waktu di seputaran Mbak Nike tinggal, ternyata terjadi peristiwa bunuh diri yang cukup signifikan dan berurutan, dan bahkan juga menyangkut ada pejabat negara, saudara ya, yang sebetulnya tidak layak untuk bunuh diri. Ya. Biasanya orang bunuh diri itu orang yang putus asa mengenai masalah-masalah yang tidak tertangani, entah itu masalah ekonomi, asmara dan sebagainya. Tapi kalau orang sudah hidup enak menjadi pejabat negara itu seharusnya tidak layak untuk bunuh diri. Apalagi juga ada anak pejabat dan seterusnya. Itu yang terjadi di seputaran Mbak Nike, sehingga mempertanyakan sebetulnya bagaimana tentang bunuh diri ini kalau ditinjau dari iman Kristiani, apalagi kalau sampai juga ada orang beriman yang percaya kepada Tuhan Yesus tapi kok bunuh diri. Nah, saudara-saudara, kita sudah mulai mencari jawabannya. Yang kita dapati adalah bahwa yang pertama, bunuh diri itu dilarang Tuhan. Sudah kita renungkan jawabannya. Lalu kemarin kita sempat merenungkan tentang bunuh diri terhormat. Ya, itu bagaimana penjelasannya? Apa ada bunuh diri terhormat? Kalau istilah duniawi, budaya dunia mungkin ada. Ya, seperti yang kemarin kita renungkan, yaitu istilah harakiri di Jepang. Tapi kalau iman Kristiani menyatakan, firman Tuhan menyatakan tidak ada bunuh diri terhormat itu. Apapun kalau orang bunuh diri itu tidak terhormat matinya. Nah, sehingga kita sudah mendapati beberapa pemahaman mengenai bunuh diri ini. Nah, sore hari ini judul yang saya ajak saudara untuk merenungkan adalah roh si bunuh diri apa menjadi setan. Ini yang sering menjadi pertanyaan banyak orang juga, ya. Nah, mari kita baca lebih dahulu. Kita akan membaca mulai dari kitab Kisah Para Rasul, saudara. Kitab Kisah Para Rasul, kita akan membaca ayat 9 dan 10 dari pasal 13. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 9 dan 10. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh
dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Nah, sampai di sini pembacaan saya. Saudara sekalian, ini adalah peristiwa ketika Rasul Paulus dan Barnabas memberitakan firman Tuhan sampai di Pulau Siprus. Dan Paulus serta Barnabas berkeliling di pulau itu sampai di satu tempat namanya Pafos. Nah, di sana yang menjadi gubernur di pulau itu waktu itu namanya Sergius Paulus. Dan Sergius Paulus ini memiliki seorang teman. Teman ini atau sahabat baik ini sahabat gubernur, saudara. Ya. Ini merupakan bukan orang sembarangan ini. Namanya Bar Yesus atau Elimas. Jadi sering dipanggil Bar Yesus, juga sering dipanggil Elimas. Nah, ini seorang tukang sihir dan disebutkan di sana nabi palsu. Saudara nanti bisa membaca Kisah Para Rasul pasal 13 tadi, semua ayat nanti akan lebih jelas. Nah, orang ini, Elimas ini kemudian menghalang-halangi karya pelayanan dari Paulus dan Barnabas. Nah, sehingga Paulus sampai menghardik tadi. Dia berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan." Perhatikan yang saya garis bawahi, di sini ada disebutkan anak iblis. Ini yang nanti akan kita gunakan untuk dasar perenungan sore hari ini. Kenapa ada istilah anak iblis itu, saudara ya? Karena pertanyaannya nanti begini. Kata orang, itu orang kalau bunuh diri itu nyawanya atau rohnya itu bersama-sama dengan iblis, bersama-sama dengan setan, dan jadi setan. Nah, apakah benar demikian? Iya. Jadi apakah benar kalau orang bunuh diri itu, yang sudah jelas yang kita ketahui kemarin adalah bahwa kalau orang bunuh diri itu rohnya tidak menjadi satu dengan Tuhan. Jadi tidak mendapat kehidupan kekal. Kemarin ayat-ayatnya jelas ya. Jadi Keluaran 20 ayat 13, Wahyu 21 ayat 8, masih ada tempat-tempat lain, bagian Alkitab yang lain maksud saya. Itu yang menjelaskan sebetulnya bahwa pembunuh itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Jadi kalau di zaman akhirat nanti itu oleh anugerah Tuhan, kitab suci berkata bahwa besok di zaman akhirat itu hanya ada dua tempat, tempat kemuliaan dan tempat hukuman atau neraka. Maka pembunuh termasuk orang yang membunuh dirinya sendiri itu tempatnya adalah di siksaan api yang menyala-nyala. Siksaan api yang menyala-nyala. Nah itu saudara, jadi sudah jelas orang yang bunuh diri rohnya tidak bersama-sama dengan Tuhan. Jadi dia berada di neraka. Nah, hanya pertanyaannya seringkali apakah nanti kalau orang bunuh diri itu rohnya jadi setan? Itu saudara. Nah, sebetulnya kita mengenal di sini ada istilah anak-anak iblis, atau disebutkan di Matius 25 dan juga Wahyu 12 ya. Itu yang dijelaskan oleh Alkitab itu iblis dan malaikat-malaikatnya. Itu di Matius 25 ayat 41. Tuhan Yesus berkata bahwa api yang menyala-nyala itu disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya.
Nanti di Wahyu 12 ayat 9 juga disebutkan ya. Iblis dan malaikat-malaikatnya. Tapi tafsirannya mestinya kalau disebut iblis dan malaikat-malaikatnya, yang disebut malaikat itu tentu saja sudah menjadi anak buahnya iblis yang merupakan malaikat yang memberontak kepada Tuhan. Tafsirannya seperti itu, saudara ya. Kan iblis itu dipahami sebagai penghulu malaikat. Jadi makhluk kepercayaan Tuhan, disebut seperti itu, yang memberontak terhadap Tuhan karena ingin menyamai Tuhan. Dan rupanya Lucifer atau iblis itu punya banyak pengikut, yaitu malaikat-malaikat yang lain yang ikut memberontak. Nah, sehingga saudara sekalian, yang disebutkan di Matius 25 itu oleh Tuhan Yesus itu iblis dan malaikat-malaikatnya itu tafsirannya mestinya bukan manusia, saudara ya. Jadi bukan roh manusia, tapi malaikat-malaikat yang sejak awal memang sudah menjadi barisannya iblis, ya, begitu. Nah, kalau mengenai anak iblis ini yang di sini disebutkan ini tadi, maka ada penjelasannya di 1 Yohanes pasal 3 ayat 8. 1 Yohanes pasal 3 kita baca mulai ayat 7 deh ya, ayat 7. Firman Tuhan berkata begini, anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak-anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Nah, ayat 9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Dan seterusnya, lalu ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Jadi disebutkan anak-anak iblis gitu ya. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Jadi ada ciri anak-anak iblis adalah mereka yang tidak berbuat kebenaran. Nah, inilah yang orang seperti Bar Yesus atau Elimas itu dihardik oleh Paulus bahwa dia dikategorikan sebagai anak-anak iblis. Dan penjelasan kitab suci hanya sampai di situ. Saya tidak menemukan lebih rinci lagi. Karena begini, nanti akan banyak menjadi pertanyaan, tidak usah jauh-jauh ya. Di tanah kelahiran saya, ini yang mengikuti doa malam ini, beberapa saudara saya, juga sahabat saya yang berasal dari daerah kelahiran saya pernah mendengar kisah-kisah, dan kalau saya mengalami, saudara ya, bahwa keluarga kami ini dulu adalah keluarga yang cukup menonjol di desa itu. Jadi jabatan kepala desa itu sejak dulu zaman Belanda sampai barusan keluar dipegang oleh saudara-saudara di luar dari keluarga saya. Kalau dulu selalu dipegang oleh keluarga saya. Nah, dan yang ingin saya kisahkan bukan itu, tapi kaitannya dengan ini loh, roh nenek moyang yang masih sering dihormati sampai hari ini. Dan itu ada fakta-fakta yang menyertai. Jadi begini, saya punya nenek, ya, ibunya ibu saya, itu punya kakek. Siapa itu? Jadi ayahnya kakek buyut saya. Saya menyebutnya kakek canggah saya. Itu namanya Mbah Somito atau kakek Somito almarhum. Zaman dulu banget.
saya sudah pasti tidak ketemu sama beliau. Tapi sampai hari ini masih tetap menjadi buah bibir di seputaran tempat kelahiran saya. Dan bahkan kalau setiap setahun sekali itu ada upacara bersih desa, itu salah satu yang disebut dan dihormati adalah kakek Somito, yang sampai sekarang ini rohnya itu masih dipercaya berada di sekitar daerah kami, di desa kami, di kelurahan kami. Dan kalau sampai tidak dihormati, tidak diberikan upacara tertentu atau perlakuan tertentu, itu dipercaya bisa ngamuk. Dan kalau ngamuk, itu menimbulkan malapetaka. Dan saya sebagai salah satu keturunannya mendapatkan cerita itu lebih dekat lagi, saudara. Barangkali saya dulu pernah mengisahkannya. Saya ikut nenek saya yang adalah seorang janda, dan kami hidup berdua. Jadi serumah itu saya masih kecil, saya tidak ikut ayah ibu saya, tapi ikut nenek saya. Jadi saya ini adalah menjadi anaknya nenek saya. Nah, sehingga kalau kami pergi, kami berdua pergi, kadang-kadang kami pergi ke luar kota. Dari desa itu pergi ke kota, ke tempat kakek paman saya di Magelang, sehingga rumah kosong. Nah, kalau rumah kosong, maka kami minta orang lain untuk menunggui rumah kalau malam hari. Ya. Saya tahu salah seorang yang diminta nenek saya untuk nunggu rumah itu namanya Mbah Rono. Ini bukan dongeng, ini benar-benar terjadi. Mbah Rono ini kalau malam dia tidur nungguin rumah kami. Nah, sampai ketika kami pulang satu saat ya, salah satu, kami berkali-kali bepergian, tapi salah satu kisah ketika kami tinggal pergi semacam itu, Mbah Rono bilang, "Wah, Bu, saya bermalam-malam di sini tidur, tapi yang kemarin itu saya tidak berani keluar rumah." Nah, kenapa? Ada macan putih itu berjalan keliling-keliling, kan rumahnya bukan rumah tembok, saudara. Ya, jadi di zaman itu rumah gebyok ya, jadi dari kayu itu loh. Jadi tetap ada celah untuk melihat keluar seperti itu. Dan Mbah Rono berkata, "Oh, ada harimau putih keliling mengelilingi rumah terus, ikut menjaga rumah." Gitu. Yes, nenek saya bilang, "Nggak apa-apa." Nah, saya kan jadi penasaran, ini tenan pora. Ini sungguhan apa enggak nenek, saya bilang begitu. Karena nenek itu bilang begini, anak cucunya Mbah Somito itu dipesan, kalau mau pergi supaya menepuk tanah 3 kali dan minta supaya rumahnya dijagai. Jadi itu yang terjadi. Makanya nenek saya bilang, ya enggak usah heran yang seperti itu. Kita itu anak cucunya Mbah Somito. Saya jadi berpikir, dan semakin dewasa saya semakin berpikir, kok ada yang begitu-begitu? Artinya itu memangnya roh nenek moyang yang sudah meninggal itu masih bisa dimintai tolong semacam itu, masih bisa berwujud, entah itu hantu, entah itu hanya perwujudan yang belum tentu bisa dipegang. Tapi kan si penjaga rumah tadi sempat berkata kepada kita. Nah, saya itu jadi semakin dewasa saya semakin percaya Tuhan Yesus, semakin jadi orang Kristen, semakin sungguh-sungguh. Saya jadi berpikir, wah, ini sebetulnya penjelasannya bagaimana? Itu loh. Dan ini saudara, di desa kami itu kalau nanti ada sesuatu yang kurang, dipercaya rohnya Mbah Somito itu masuk di seseorang yang jadi langganan untuk menjadi medium itu, saudara. Saya tidak ngerti kalau hari ini apa masih ada atau enggak, tapi zaman saya masih hidup di desa itu, ada seseorang yang kalau simbah ini ingin menyampaikan sesuatu melalui orang itu jadi kerasukan, seperti itu, saudara. Dan orang-orang takut.
Apa yang diminta diberi. Jadi katakanlah misalnya sesajinya kurang, yang apalah seperti itu. Jadi saudara, orang satu desa itu dikuasai oleh sebuah roh, ya, yang dipercaya sebagai roh nenek moyang. Nah, ini kan mirip pertanyaan di sini. Kalau orang mati bunuh diri, apakah rohnya jadi setan seperti itu? Ya, kalau menurut kisahnya sih kakek canggah saya itu tidak mati bunuh diri, tapi dia orang yang sangat sakti, memiliki ilmu paranormal yang tinggi. Wah, kalau itu sampai kakek buyut saya, sampai nenek saya, sampai ayah saya sebelum ayah bertobat, ya, ayah saya sekarang masih hidup, berarti tahun ini jalan 95 tahun ya. Iya, lahir tahun 28 ya. Jalan tahun 94 tahun lah ya. Jalan 95, masih hidup sekarang. Itu semuanya orang-orang yang sangat kental sekali dengan keparanormalan. Orang-orang yang sangat menghidupi dan menghayati. Tapi kalau sekarang ayah saya enggak. Ayah saya sekarang menjadi orang Kristen yang baik, bahkan sampai usia sangat tua itu di tempat tidurnya masih tergeletak kitab suci yang dia keloni gitu ya. Dia peluk terus itu, sudah tidak bisa membaca, pakai kacamata pun sudah tidak bisa, tapi kitab suci masih ada di dekat tempat tidurnya. Nah, itu ayah saya. Tapi dulunya mereka adalah orang-orang yang sangat menghidupi hal-hal mengenai keparanormalan semacam ini. Nah, pertanyaannya kembali kepada pertanyaan Mbak Nike, apakah orang kalau bunuh diri itu rohnya terus kemana? Apakah bergentayangan kemana-mana semacam itu? Saya meneliti di kitab suci, tidak ada penjelasannya. Di sini hanya disebutkan ada yang disebut anak-anak iblis. Nah, ini diserahkan kepada kita untuk menafsirkannya. Apakah anak-anak iblis itu artinya juga sempat bergentayangan sebelum zaman akhir, nanti semua roh dihakimi oleh Tuhan Yesus dan masuk surga atau neraka, ataukah kemana? Saya tidak bisa menjelaskan. Yang jelas, orang kalau mati bunuh diri itu sudah pasti rohnya tidak masuk surga. Nah, itu saja. Nah, makanya dijaga jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, saya rasa itu saudara sekalian. Jadi roh si bunuh diri apa menjadi setan? Ini judul perenungan kita sore hari, malam hari ini. Diserahkan kepada penafsiran kita. Kalau saya tidak berani menafsirkan bahwa roh orang yang bunuh diri pasti bergentayangan menjadi setan, itu juga tidak jelas ya. Tapi kalau dikatakan rohnya pergi kemana, tidak ada dijelaskan ya, di mana. Yang jelas tidak di hadapan Tuhan, karena yang dijelaskan adalah orang yang meninggal dalam Yesus itu rohnya bersama-sama dengan Tuhan. Kalau ini sudah kita renungkan sebelum ini ya, sebelum saya menyampaikan jawaban pada pertanyaan saudara Nike, bahwa setiap orang yang meninggal dalam Yesus, rohnya sudah langsung bersama-sama Tuhan. Nah, kalau itu jelas. Kalau yang lain ini silahkan saudara menafsirkannya. Tapi saya tidak mau menafsirkan pasti jadi setan. Kalau pasti saya tidak mau, karena Alkitab juga tidak berbicara dengan jelas. Nah, jadi hal penting aja yang harus kita serap nilainya dari perenungan tentang pertanyaan soal bunuh diri ini yang dipertanyakan oleh saudara Eunike Yuli Krismawardhani. Nilai yang dapat saya ketengahkan kali ini adalah roh orang yang bunuh diri jelas tidak masuk surga.
dimungkinkan ikut menjadi anak-anak iblis. Itu aja kesimpulannya. Ya, sekali lagi, roh orang yang bunuh diri jelas tidak masuk surga. Dimungkinkan ikut menjadi anak-anak iblis. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Dan saudara, izinkan saya tidak memuji Tuhan saat ini karena kemampuan saya agak terbatas, masih belum pulih hari-hari ini. Tapi saya terbeban untuk bersama-sama dengan saudara menyelesaikan doa malam ini. Mari kita langsung berdoa saja ya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk perenungan malam hari ini. Tuhan menolong kami. Dan sekarang kami menyerahkan apa yang sudah kami renungkan di hadapan Tuhan. Mohon Tuhan yang memberkati sehingga menjadikan kami dibekali semakin memiliki pengenalan akan Tuhan dan hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan kami berdoa syafaat khususnya untuk bangsa dan negara kami. Mohon Tuhan yang menolong sehingga kami tetap ada dalam damai sejahtera Tuhan menghadapi cuaca yang di beberapa tempat cukup ekstrim sekarang ini. Kami mohon Tuhan menolong sehingga khususnya bahaya banjir, tanah longsor yang dapat kami dengar hari-hari ini, Tuhan menghindarkan kami dan Tuhan memberikan pemulihan. Kami masyarakat Indonesia ada dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, termasuk daerah Pangkalan Bun yang kemarin dulu secara khusus kami doakan terus, kami mohon Tuhan memberikan semakin pulih keadaannya. Terima kasih Bapak. Sekarang izinkan kami berdoa. Untuk saudara-saudara kami yang dalam minggu ini masih harus kami doakan, masih harus kami bawa nama-nama mereka dalam pelayanan doa. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, semuanya di Purwodadi. Juga untuk saudara kami anak Alek Yohano Wibowo, untuk saudara kami Supriyanto, untuk orang tua kami In Kadarisno, semuanya di Salatiga. Untuk saudara kami Siti Rondiah, saudara kami Cahyani Bagiowati di Semarang. Untuk saudara kami Kristiningsih Joko Widodo di Yogyakarta, mohon Tuhan yang memberikan kesembuhan sesuai dengan limpah rahmat Tuhan yang besar. Dan kami juga berdoa untuk pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati dan saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri. Tuhan yang menjawab doa, memberikan terobosan baru, jalan keluar yang dari Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk semua yang kami dapat kerjakan. Mohon Tuhan yang menolong sehingga kami dapat menyempurnakannya menuju kepada kesempurnaan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, kami sekarang menyerahkan semua yang kami kerjakan ini. Tuhan yang terus membawa kami semakin berkenan kepada Tuhan. Dan kami bersyukur setiap hari Tuhan memberikan kepada kami kemampuan semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian. Terima kasih pada semua yang sudah mendukung. Kami ingin memberitahukan terus bahwa
Doa malam diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu jam 18 atau jam 6 sore. Dan ada doa pagi pada hari-hari yang sama setiap hari jam 5 pagi. Ya, kami tetap mengharapkan dukungan Anda, baik dukungan doa, juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang didoakan dan diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.